Assalamualaikum. Apa kabar Pak Aswan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya hari ini baik dan sehat. Ya, hanya ada sedikit masalah ini, Bu. Saya memiliki sedikit problem ini, Bu. Syukur Pak, alhamdulillah kalau sehat. Uh, ada masalah apa Pak? Begini, Bu. Eh, Kalau Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar ya, Bu. Ini ada masalah yang akan saya sampaikan. Ya, alhamdulillah sekarang saya lagi tidak sibuk, tidak ada kesibukan, ada waktu kosong. Apa yang Bapak ingin capai? Apa yang ingin Bapak harapkan dari percakapan kita ini nantinya? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Mungkin setelah menceritakan kepada Ibu Nur, saya dapat gambaran apa yang perlu saya lakukan. Gitu. Memangnya ada masalah apa, Pak? Jadi begini, ini ada satu siswa saya yang apabila masuk di bimbingan klasikal yang biasa saya laksanakan di kelas, tidak begitu semangat belajar pada saat saya bimbingan di kelas, pelaksanaan bimbingan klasikal. Ya, bahkan tugas kelompok yang saya sering bagi kelompok itu, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Itu jarang dikerjakan. Ya, jadi saya merasa pusing juga, terbebani juga yang menghadapi siswa itu, Bu. Gitu. Tadi Pak Aswan bilang ada satu siswa yang kurang semangat dalam belajar. Terus kalau dikasih tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok, dia tidak mengerjakan. Berdasarkan itu, Bapak sudah menelusuri penyebabnya. Kenapa bisa seperti ini siswa Pak? Sebenarnya sudah, saya sudah telusuri. Saya pernah panggil anak itu di ruangan saya, ya, saya sudah panggil dan saya tanyakan, kenapa kamu begini, ya, apa penyebabnya, ya, karena ternyata anak ini dia tidak suka kegiatan bimbingan klasikal yang saya laksanakan di kelas yang biasa saya masuk di kelas anak ini. Gitu Pak, dia tidak suka dengan bimbingan klasikal. Mungkin bisa kita ceritakan sedikit sama saya apa sih itu bimbingan klasikal, Pak? Ya, bimbingan klasikal itu kan yang kita laksanakan di dalam kelas, ya, sama dengan mata pelajaran yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Oh gitu ya, berarti bimbingan klasikal ini bimbingan yang sangat bagus yang diberikan oleh guru. Jadi menurut menurut pengamatan Pak Aswan, kenapa bisa dia tidak suka dengan bimbingan klasikal? Padahal ini bimbingan yang menurut saya sangat bagus, Pak. Setelah saya mengamati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak ini tidak suka dengan bimbingan klasikal karena dia malu berpendapat di depan umum, ya, di depan teman-temannya. Ya, dia malas berbicara ikut dalam bimbingan klasikal itu. Karena ini kan saya sering mempersilahkan atau memberikan kesempatan kepada anak itu untuk berbicara. Kalau saya fokus di memberikan kesempatan kepada anak berbicara setiap pembagian kelompok. Itu berdasarkan pengamatan saya. Berarti dia tidak mau berbicara dengan di depan teman-temannya begitu, Pak. Kira-kira apa kondisi ideal yang Pak Aswan harapkan dari murid yang Bapak maksud ini? Jadi harapan saya kepada murid ini
itu bisa mengikuti bimbingan klasikal tersebut dengan baik, ya seperti murid-murid lainnya, begitu Bu. Begitu Pak Dik. Kalau Ya. begitu, apa ke Pak Aswan yang bisa lakukan? Apa yang bisa kita lakukan Pak untuk meningkatkan motivasi belajarnya ini murid? Jadi berdasarkan pengamatan, ya saya mungkin kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak ini mungkin tidak semangat untuk mengikuti bimbingan yang seharusnya diterapkan, dan saya akan berusaha menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Misalnya memperbanyak ice breaking, kemudian memilih media pembelajaran pada saat bimbingan yang menarik, agar siswa berminat untuk belajar bersama saya. Sehingga anak ini tampak tenang dan dia larut dalam kegiatan ice breaking, senang bersama teman-temannya, sehingga dia bisa mungkin berbicara di depan teman-temannya. Begitu. Apakah Pak Aswan ada metode yang pernah Bapak lakukan di dalam kelas? Oh ada Bu. Ya. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu saya intens membuat ice breaking supaya tidak jenuh dalam proses bimbingan. Jadi ice breakingnya itu saya memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berbicara dengan tema apa saja, yang penting dia berbicara di depan teman-temannya. Ya, jadi pada waktu saya ice breaking begitu, semua siswa berbicara, ya muncul semua konsepnya, apa yang mereka bicarakan, apa yang ada dalam kepalanya. Nah, bergantian secara otomatis kepada siswa yang berbicara itu. Setelah itu siswa yang tadi itu mungkin dia akan terlibat dan ikut dalam bimbingan itu, sehingga dia juga bisa berbicara, sehingga siswa tersebut terlibat dalam pembelajaran sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ya. Oh, luar biasa Pak. Berarti kalau saya tangkap Bapak ini berusaha memancing ya Bapak siswa tersebut supaya dia mau berbicara. Kalau di rating Pak dari angka 1 sampai 10, menurut Bapak seberapa besar siswa menarik minat untuk belajar Pak? Ya, kalau itu saya berikan angka 8 sampai 9. Ya, itu sudah cukup bagus sekali, tapi tidak sampai 10. Kalau 10 itu sudah sempurna sekali. Iya betul Pak Di, kalau 10 itu sudah perfect nih, sudah tidak ada lagi perbaikan. Baiklah, rencana apa saja yang Pak Aswan lakukan untuk menangani siswa tersebut, kemudian bagaimana langkah-langkahnya yang Bapak rencanakan, begitu. Ya, jadi yang saya akan lakukan itu saya akan segera menerapkan metode bimbingan yang bervariasi. Ya, seperti ice breaking yang saya jelaskan tadi, yang menarik perhatian siswa, sehingga siswa itu bisa berbicara di depan teman-temannya, tidak grogi lagi. Kemudian yang berikutnya, langkah-langkah berikutnya itu saya mengupdate segala informasi yang terkait masalah belajar itu agar tercapai tujuan bimbingan, baik dari segi murid itu maupun saya sebagai seorang pendidik. Ya, itu rencana Bapak ke depan ya, supaya anak-anak ini bisa teratasi masalahnya. Baik Pak, dalam perencanaan ini siapa yang bisa membantu Pak Aswan dalam menyusun rencana ini? Ya, yang membantu saya itu ada kepala sekolah, ya, kepala sekolah, ada rekan sejawat, dan tak lupa juga ini saya komunikasikan kepada wali murid, kemudian orang tua siswa dari unsur komite sekolah. Iya, berarti Bapak melibatkan semua warga sekolah, terutama kepala sekolah Pak ya. Ya. Tidak lupa juga orang tua murid, karena sebenarnya yang paling utama kemampuan berkomunikasi anak itu di rumah, dimulai dari rumah gitu Pak. Ya. Berapa lama Pak Aswan butuhkan waktunya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perencanaan yang Bapak rencanakan tadi itu Pak? Ya,
Sepertinya ini tidak membutuhkan waktu lama, Bu, karena hal ini saya akan terapkan secepat mungkin, ya, dan mungkin pencapaiannya membutuhkan, waktu yang lama juga, karena ini kan tidak instan, Bu, ada proses, ya, ada tahapan yang harus, kita lakukan. Iya, betul sekali, Pak. Pasti tidak langsung langsung berhasil begitu, pasti ada dulu prosesnya, Pak. Iya iya, betul. Iya. Kapan Pak Aswan merencanakan untuk melaksanakan masalah ini? Secepatnya, Bu, saya terapkan jadi agar murid, mendapatkan hak belajar mereka, sehingga diterapkannya, bimbingan klasikal ini yang sesuai diinginkan bagi murid. Ya, sehingga murid itu merasa nyaman maupun saya sebagai, pendidik. Kemudian Pak Aswan, komitmen seperti apa yang Pak Aswan lakukan supaya ini rencana bisa berjalan dengan baik, Pak? Jadi saya akan konsisten secara terus-menerus, belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan, guru hebat di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi saya menerapkan bimbingan klasikal di kelas dengan metode dan pembelajaran menarik, sehingga kehadiran saya di kelas itu dirindukan oleh peserta didik. Iya, ya, betul sekali Pak yang Pak Aswan katakan, karena guru yang luar biasa itu guru yang selalu dirindukan sama murid, Pak. Iya, Baik Pak Aswan, adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan dalam perencanaan ini? Jadi di sekolah ini yang saya butuhkan adalah dukungan sarana dan prasarana dan moral saya dan moral dan saya dapatkan di sekolah ini baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat dan dari internal saya yang konsisten. Jadi saya ini konsisten dalam mendalaminya, Bu. Iya, betul sekali Pak. Berarti dukungan dalam diri dulu, baru kepala sekolah dan teman-teman. Baik Pak Aswan, semoga rencana ini yang sudah Bapak rencanakan bisa berjalan dengan lancar, Pak. Bagaimana perasaan Pak Aswan saat kita berbincang-bincang saat ini, Pak? Ya, alhamdulillah saya sudah lega dan senang sekali rasanya, Bu, karena saya menemukan solusi dari hasil perbincangan ini, Bu. Oke, syukurlah Pak kalau begitu saya bisa merasa lega juga. Apa masih ada Pak hal lain yang Pak Aswan ingin sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih kepada Ibu Nur yang meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya, sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan ini. Ya, sekali lagi terima kasih banyak, Bu Nur. Iya, sama-sama Pak. Saya juga berharap semoga setelah forum ini kita masih bisa diskusi lebih lanjut terkait perencanaan Bapak, sehingga saya juga bisa ikut merasakan perkembangan dari perencanaan Bapak. Semoga kita tetap saling berbagi, Pak. Sampai jumpa lagi Pak Aswan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa kembali, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita mulai lagi. Balik lagi nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Nur. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Alhamdulillah hari ini luar biasa sehat, walaupun sedikit agak mampet hidungnya. Kalau Pak Aswan bagaimana kabarnya, Pak? Ya, alhamdulillah baik, Bu. Hari ini saya merasa sehat. Ya, jadi nanti kita akan melaksanakan kegiatan coaching ini. Ini waktunya, Bu, sekitar 10-15 menitan lah. Jadi saya harap mari kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini kita sedikit bisa memberikan pencerahan dan mungkin Ibu mengalami kendala ataupun ada yang ingin diceritakan selama dalam proses ini, Bu, sebagai pendidik di sekolah.
Iya Pak, ada sedikit masalah ini karena di sekolah saya berhubung tahun ini baru melaksanakan penerapan kurikulum merdeka. Kemarin juga waktu di Loka Karya 3 kita sudah membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi, tapi saya mengalami kendala di pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Bagaimana memaksimalkan waktu yang terbatas dengan beragam kriteria murid di dalam kelas. Rencananya tahun ini, tahun ajaran baru ini, saya ingin memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi yang saya ampu di kelas yang saya ampu. Kemudian saya juga sedikit mengalami kendala dalam memetakan kemampuan, bakat dan minat murid saya, Pak. Kira-kira Ibu kan tadi menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira pembelajaran berdiferensiasi ini apa Ibu sudah terapkan atau belum, Bu? Sebenarnya kalau pembelajaran berdiferensiasi ini saya sudah terapkan waktu semester lalu, waktu tahun ajaran lalu, tapi menurut saya ini masih sangat kurang, jauh dari kata maksimal. Pembagian waktu dan pemetaan yang saya lakukan itu masih saya rasa belum maksimal begitu Pak. Kemudian dalam media pembelajaran juga saya belum sepenuhnya sesuai dengan minat keinginan peserta didik saya. Kemudian secara garis besar penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya ini yang saya lakukan saya rasa belum maksimal, baik dari pemetaannya, pembagian minat dan kemampuan murid juga, media juga masih sangat kurang. Jadi tahun ini saya berinisiatif bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini bisa saya lebih maksimalkan, Pak. Iya, Bu. Jadi kalau menurut Ibu, penguasaan ataupun penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini kan diterapkan misalnya kalau kita pakai skala rating ya, dari 1 sampai 10 kira-kira di posisi mana, Bu? Kalau menurut saya dalam skala, kalau kita ambil skala 1 sampai 10 ini mungkin posisi saya masih di angka 4 atau 5 begitu Pak. Jadi saya benar-benar berharap di semester ini, di tahun ajaran ini saya bisa benar-benar meningkatkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Gitu Pak. Ya. Jadi tadi Ibu menjelaskan itu masih posisi 4-5 ya, Bu? Iya. Ya. Jadi kalau menurut Ibu menginginkan posisi yang ideal berapa, Bu? Ya, kalau misalnya itu dari skala 1 sampai 10. Kalau posisi ideal, kalau angka 10 kayaknya tidak mungkin Pak ya, karena kalau 10 Ya. itu sudah sangat sempurna, sudah tidak ada Ya. lagi perbaikan. Kalau saya angka ideal itu ada di angka 8 apa angka 9 begitu Pak. Ya di sekitar angka 8 atau angka 9 Pak. Ya, betul tadi Ibu bilang kalau 10 sudah terlalu sempurna. Nah, dalam mencapai ya Ibu tadi katakan itu kan yang ideal menurut Ibu itu angka 8, 9 ya. Ya. Nah, tentu Ibu sudah memiliki rencana. Misalnya kira-kira apa rencana Ibu ke depan untuk lebih memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas yang Ibu sudah ampuh untuk mencapai target di angka 8 sampai 9 tadi, Bu. Kalau upaya saya untuk mencapai angka ideal tadi yang saya utarakan angka 8 atau angka 9, mungkin di tahun baru ini, di tahun ajaran baru ini saya akan mengkaji ulang RPP yang saya sudah buat di tahun lalu, karena kebetulan tahun ini saya memegang kelas 9 dan di kelas 9 juga itu masih menggunakan kurikulum K13. Jadi saya akan melakukan cross check, melakukan perbaikan di RPP saya. Kemudian yang kedua, saya akan lebih banyak mendalami bagaimana cara saya untuk melakukan pemetaan terhadap minat murid saya,
kemudian juga bagaimana saya mencari tahu bagaimana bakat-bakat dan gaya belajar mereka masing-masing dengan lebih baik, Pak. Oh, ya, berarti kita melakukan cross check kembali, misalnya dengan mengoreksi kembali RPP yang sudah Ibu buat, tentu Ibu akan menemukan mana yang lebih baik untuk dimaksimalkan ya dalam pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu lakukan di kelas ya. Iya, iya. Ini yang paling saya pertama lakukan pasti itu. Saya akan merevisi, memperbaiki kembali kekurangan-kekurangan saya, kesalahan-kesalahan saya di tahun ajaran sebelumnya. Karena tadi saya sudah katakan untuk pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya yang saya terapkan lalu-lalu itu mesti jauh dari kata ideal, mesti berada di bawah rata-rata, mungkin di angka 4 ataupun angka 5. Jadi saya benar-benar akan bekerja keras untuk merevisi ataupun memperbaiki kekurangan-kekurangan saya di tahun ajaran ini, Pak. Ya. Jadi tadi kan Ibu mengatakan akan maksimalkan ya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga Ibu mencapai angka ideal itu 8 atau 9 yang Ibu katakan tadi. Nah, kira-kira kapan Ibu akan memulai rencana Ibu ini? Ya, karena saat ini juga masih awal-awal tahun ajaran baru, jadi saya berinisiatif, saya akan melakukan mulai dari sekarang. Tadi juga saya sudah berusaha membuka-buka kembali RPP yang saya buat, saya mencoba merevisi kekurangan saya di tahun sebelumnya. Kemudian saya juga akan lebih banyak mencari literasi, baik dari YouTube ataupun teman-teman yang bisa saya tempati bertanya, sehingga saya bisa lebih mendapatkan banyak informasi. Selain itu, saya juga akan berusaha mencari media-media pembelajaran yang lebih menarik dan lebih bervariasi untuk murid-murid saya. Ya, yang terakhir juga itu saya kemarin kalau ngasih soal di murid itu biasanya di dalam kelas. Tahun ini saya sudah berinisiatif kalau ada soal-soal ataupun latihan-latihan saya akan siapkan memang di rumah. Jadi akan lebih memaksimalkan waktu di dalam kelas, begitu Pak. Ya, ya. Mudah-mudahan Bu, Ibu bisa lebih memaksimalkan untuk kegiatan-kegiatan proses pembelajaran. Ya, ya dengan banyak mencari literasi atau media-media yang bervariasi untuk murid Ibu sehingga Ibu lebih bisa meningkatkan kompeten sebagai pendidik. Iya, saya Ya Bu, kapan Ibu akan mau memulai? Ya, jadi nanti silakan dilakukan semaksimal mungkin dan selanjutnya kita akan ketemu di luar atau kita akan lanjutkan kalau mungkin ada hal-hal atau tema yang akan kita bicarakan ya. Jadi saya harap bagaimana Ibu sudah bisa bekerja dengan maksimal ya. Tentu saja Pak, saya juga berharap di luar forum ini mungkin saya bisa berbagi atau minta pendapat dari teman-teman CGP lain, karena jujur sebenarnya di ini sekolah saya belum ada yang guru penggerak, saya yang pertama, dan ini saya juga agak merasa sedikit kesulitan untuk meminta pendapat dari teman-teman. Jadi mungkin di luar forum ini entah kita ketemu di suatu tempat, mungkin saya bisa meminta pendapat dan saran-saran dari Bapak. Oh iya, jadi yang terakhir Bu, yang ingin saya tanyakan dari sesi ini, bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti kegiatan ini Bu? Iya, sebenarnya sebelum kita melakukan coaching ini, tadi saya ada rasa kebingungan di dalam diri saya. Saya juga sempat mikir saya harus berbagi ke siapa. Kemudian setelah mengikuti sesi coaching ini, alhamdulillah sekali saya bisa berdiskusi dengan Bapak yang luar biasa hebat,
sehingga saya bisa mendapat sedikit gambaran bagaimana saya ke depan, apa yang harus saya lakukan ke depan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan saya dalam pembelajaran berdiferensiasi di tahun-tahun sebelumnya, sehingga saya lebih bisa memaksimalkan untuk perbaikan-perbaikan saya dalam penerapan pembelajaran berdiferensi di tahun berikutnya. Ya, ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik setelah kegiatan ini. Demikianlah Bu pertemuan kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.